Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi dengan saya Farida Diana di channel Desa Deso. Semoga gak bosen saya bahas TWK di sini. Langsung saja, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, diberikan rezeki dan urusannya dipermudah hari ini. Amin. Oke, kita lanjut bahas seperti biasa, yaitu tes wawasan kebangsaan lagi. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar nanti belajarnya mudah dipahami, mudah diingat, semoga gak bingung lagi, amin. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Oke. Nomor 1, apabila tokoh tersebut memberangkatkan maka terjadi tindakan. Oke, kita baca dulu ya. Sebagai orang yang berjasa dan mengingat kondisi perekonomianmu belum memungkinkan, sudah layak jika Departemen Agama menghajikan. Apalagi kamu pernah berjuang dalam perang kemerdekaan. Tapi ada satu hal yang menyebabkan aku tak mungkin membantu melalui haji departemen. Karena kamu adikku. Coba kamu orang lain. Sudah lama aku hajikan. Tutur Saifuddin. Apabila tokoh tersebut memberangkatkan, maka terjadi tindakan. Di sini dimaksud apabila Saifuddin ini memberangkatkan adiknya, akan terjadi tindakan apa? Tuh. Udah jawabnya? Oke, kita bahas yang A, korupsi bukan ya. Memberangkatkan bukan makan uang rakyat juga. Yang B, kolusi bukan juga, kurang tepat. Yang C, nepotisme ini iya benar, karena dia ini memberangkatkan adiknya ya kan, karena mengutamakan saudaranya gitu loh. Jadi termasuk kegiatan yang nepotisme. Yang D, arbitrasi bukan, deputasi juga bukan. Kita lihat jawabannya. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Untuk menegakkannya ada aparatur yang diberikan kewenangan untuk menangani perbuatan-perbuatan yang melawan hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Sebagai warga negara yang baik, apabila ada perkumpulan yang organisasi radikal dan ekstrim, maka yang perlu dilakukan adalah melaporkan kegiatan yang mencurigakan tersebut serta bukti dan kemudian dilaporkan pada lembaga penegak hukum agar ditindaklanjuti. Bentar. Mungkin ini agak ini ya bahasanya, tapi yang jelas di sini ada kata-kata dia ini yang ngajak ngomong Saifuddin ini, yang di dalam percakapan ini itu bilang kalau dia ini adalah pernah ikut berjuang dalam perang kemerdekaan. Haji departemen, karena kamu adikku. Coba kamu orang lain, sudah lama aku hajikan. Iya, karena berdasarkan pasal ini negara Indonesia adalah negara hukum, maka termasuk kegiatan nepotisme, misal jadi memberangkatkan gitu ya. Selanjutnya nomor 2, di zaman ini istilah modern dari Bhinneka Tunggal Ika disebut juga dengan integrasi nasional. Jadi pengertian dari istilah ini adalah tindakan dan proses untuk mempersatukan berbagai perbedaan yang terdapat dalam suatu negara. Tujuannya adalah terciptanya persatuan, keserasian, dan keselarasan untuk dapat melancarkan pembangunan negara. Pasti akan ada pertanyaan mengenai siapa saja yang perlu untuk berperan dalam melaksanakan integritas nasional. Tentu saja jawabannya adalah seluruh rakyat Indonesia diwajibkan untuk berpartisipasi demi mewujudkan hal tersebut. Demi terwujudnya integritas nasional dapat dilakukan dengan cara, sebenarnya ini yang awal ini tuh cuman kalimat pembuka aja. Kita bisa langsung ke pertanyaannya. Demi terwujudnya integritas nasional dapat dilakukan dengan cara, yuk apa yuk? Gampang sih ini. Udah. Yang A, membudayakan sikap intoleransi sehingga mudah terprovokasi mengenai hal-hal yang dapat memecah belah rakyat Indonesia. Salah ya, karena ini ada sikap intoleransi sehingga mudah terprovokasi
Jawabannya juga negatif, bukan. Yang B, membudayakan sikap banyak mendengarkan berita, membaca, dan mendalami tentang pentingnya untuk tidak menyinggung SARA. Iya, ini baru benar, kita keep dulu. Yang C, saling menghargai dan tidak menyinggung SARA dan membudayakan semangat etnosentris bagi daerah masing-masing. Ini yang saling menghargai dan tidak menyinggung SARA-nya benar, tapi yang membudayakan semangat etnosentris atau sangat mencintai daerahnya sendiri akan tapi dia tuh menjelekkan daerah lain, itu juga kurang tepat. Boleh mencintai daerah sendiri tapi juga nggak perlu harus menjelekkan daerah lain juga gitu. Yang dia langsung melakukan tindakan sendiri apabila ada oknum yang bertindak kejahatan tertentu, ya jangan dong, kan ada aparat keamanan juga. Yang E, menciptakan kerukunan intern umat beragama saja dan mengajarkan bahwa manusia itu harus selalu berbuat kebaikan terhadap agamanya. Di sini kata-katanya kerukunan internal umat beragama saja. Jadi cuman umat beragama dia aja. Ya misalkan ada yang nggak beragama gitu kan, kurang tepat ya ini ya. Ini yang benar adalah yang B, karena kata kuncinya ada integritas nasional. Integritas nasional itu sama saja dengan integrasi nasional. Ini mungkin kurang iya, integrasi nasional atau persatuan nasional. Banyak pentingnya tidak menyinggung SARA. Oke, kita lihat bahasannya. Dewasa ini untuk lebih membaca, mendengar, dan mendalami adalah sikap warga negara yang baik. Dari hal inilah yang mewujudkan persatuan di negara Indonesia, sehingga timbullah perasaan untuk bertoleransi terhadap sama anak bangsa. Iya juga sih, mungkin kalau kita banyak mendengarkan berita, membaca, terus kita lebih open minded, jadi nggak hanya nggak hanya nganggep oh ini loh yang paling benar, tapi enggak, kita menghargai misal agama lain atau misal suku yang lain, seperti itu ya. Oke, nomor 3, Anda adalah seorang manajer dalam sebuah perusahaan. Beberapa hari terakhir Anda mendengar ketidaknyamanan bawahan Anda. Mereka merasa tidak nyaman karena ada seorang pegawai yang selalu membagikan berita yang menjelek-jelekan salah satu calon gubernur di daerah Anda. Sebagai pimpinan, yang akan Anda lakukan adalah, yuk, ini soal TWK atau TKP ya. Udah, kita bahas ya. Yang A, memintanya untuk memilih berhenti menyebarkan berita hoax atau keluar dari perusahaan. Nggak gitu dong, sebagai manajer nggak harus langsung kayak gini, kan bukan pimpinan juga dan juga nggak etis seperti ini. Yang B, membuat surat resmi kepada semua pegawai yang berisi tentang etika perusahaan dan sanksi apabila melanggarnya. Iya, ini tepat karena di sini Anda adalah seorang manajer. Jadi manajer itu mengatur kan. Ini loh dikasih aturan seperti ini, etika perusahaannya kayak gini, ini ada sanksinya. Jadi biar mereka tuh bisa, oh iya sih, nggak boleh kayak gini ya. Akhirnya gitu. Yang C, memanggil pegawai tersebut dan menegurnya karena telah menyebarkan berita hoax. Kurang etis karena adalah seorang manajer, bukan seorang pimpinan gitu. Mungkin kalau posisinya Anda seorang pimpinan bisa, yang C ini juga tepat. Jadi beda konteks, beda jawaban ya. Yang D, memarahi pegawai tersebut usai meeting harian yang telah dilakukan di depan semua peserta meeting. Nggak itu juga, nggak etis juga dan nggak sopan kalau memarahi orang itu di depan orang banyak ya. Yang E, membiarkan saja berita tersebut selama kinerja bawahan Anda tidak terganggu. Nggak juga, karena ya mengganggu kenyamanan pegawai lain dong, dan pasti itu mengganggu kinerja sih menurut saya. Jadi yang tepat yang B ya. Kita lihat pembahasannya. Sebagai pemimpin yang berintegritas, maka harus mampu memastikan menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi dalam lingkup formal. Iya, ini benar banget. Jadi yang jawaban yang tepat yang B. Karena kan harus sesuai sama norma etika lingkup formal, lingkup perusahaan itu gimana, harusnya tuh nggak menyebarkan berita hoax seperti itu.
Oke, next nomor 4. Integritas merupakan salah satu atribut terpenting atau kunci yang harus dimiliki seorang pegawai. Iya betul. Berikut ini cerminan perilaku pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berintegritas adalah. Yuk, apa yuk? Udah? Yuk kita bahas. Yang A, berani menyampaikan pendapat apabila terjadi penyimpangan. Iya, ini bisa sih, keep dulu. B, berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan rekan kerja. Kalau di sini kata kuncinya kan berintegritas. Berbagi pengalaman menurut saya kurang tepat ya. Maksudnya kurang tepat untuk konteks integritas. Ya. Yang C, menghadiri rapat 5 menit sebelum rapat dimulai. Bagus sih, ini tepat waktu, disiplin, tapi menurut saya kurang tepat. Maksudnya iya bagus gitu, tapi kalau dalam konteks integritas kan menurut saya lebih ke berani, tanggung jawab, iya, disiplin, iya. Tapi kalau menurut saya mah dari rapat 5 menit sebelum rapat dimulai ini kan juga hal yang memang seharusnya gitu. Yang D, melakukan introspeksi terhadap diri sendiri, iya. Tapi bukan cerminan integritas juga. Yang E, penuh komitmen dalam melaksanakan pekerjaan. Ya bisa sih, tapi bukan konteks integritas. Udah, kita lihat pembahasannya. Pegawai yang berintegritas harus mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi. Ini kayak yang tadi ya, konteksnya integritas, tapi kalau yang kalau ada terjadi penyimpangan ya kita harus berani menyampaikan pendapat, nggak iya aja gitu. Maksudnya seperti itu. Next, terakhir, dalam mewujudkan sistem integritas nasional perlu adanya kerjasama dari berbagai elemen, salah satunya adalah masyarakat. Berikut yang merupakan peran nyata swasta dalam mewujudkan sistem integritas nasional adalah peran nyata swasta. Oke, sini ada kata kuncinya, peran nyata swasta, integritas nasional. Yuk, udah jawabnya. Kita bahas. Yang A, menolak permintaan gratifikasi dari pegawai negeri. Kurang tepat ya kalau menurut saya. Yang B, tidak memberikan gratifikasi. Swasta sih. Iya, tapi nggak ada hubungannya sama ini loh. Dalam mewujudkan sistem integritas nasional, tadi juga yang A, iya bagus, tapi di konteks soal ini nggak mewujudkan sistem integritas nasional, persatuan nasional gitu loh. Yang C, menerima laporan gratifikasi dari pihak internal, nggak juga, bukan peran nyata menurut saya gitu. Yang D, melaporkan upaya permintaan yang dihadapi swasta, kurang tepat. Yang E, melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi, ini menurut saya yang tepat. Karena apa? Karena swasta itu lebih dalam mengendalikan praktik penerimaan gratifikasi ya terhadap pegawai atau pejabat. Yang menjadi tantangan adalah menghadapi upaya-upaya permintaan yang dilakukan khususnya oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara baik secara individual maupun kelompok. Misalnya dalam hal pengurusan izin gitu atau pemenuhan persyaratan administrasi. Timbul dilema etik antara memenuhi permintaan tersebut dengan harapan proses birokrasi atau administrasi menjadi lebih cepat atau tidak memenuhi permintaan dengan resiko menghadapi prosedur berbelit yang mengakibatkan hilangnya peluang atau kesempatan bisnis atau kesempatan beralih kepada pesaing. Praktik tercela dan melanggar hukum tersebut tuh harus secara cerdik dan tegas itu harus dilawan gitu ya. Mulainya lewatnya dari ini, melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi ini ya. Oke, kita lihat pembahasannya, ini panjang banget, intinya itu ya. Oke, itu dulu, sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada koreksi, correct me if I'm wrong, bisa komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.